Oke, selamat malam sahabat misteri. Kembali lagi sama saya, Sandi AMS. Malam hari ini saya ada janji bersama sahabat lama saya, yaitu Mas Andi. Di mana pada malam hari ini saya akan podcast Mas Andi, yaitu Mas Andi Pramana 29. Jangan lupa ya guys, di subscribe juga channelnya Mas Andi Pramana 29. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah Wah, sehat. sudah lama tidak berjumpa ya. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu di pas waktu kuliah ya. 2000 di tahun 2008. 2008 ya. Lama Wah, sekali. iya. Di sana banyak cerita-cerita ya. Jagoan dia dulu waktu kuliah. Wah, tak nyangka tahun 2022 saya bertemu Mas Andi kembali. Bisa bincang-bincang lagi. Ya kan kemarin ini ya sudah sama-sama repot ya. Ah iya. Kamu sudah keluarga, aku juga sudah keluarga. Jadi sempat lost kontak berapa tahun. Iya. Oh, Mas Andi lama banget. Nomornya pun lost kontak sudah saya. Biasa teman-teman lagi fokus sama keluarga. Jadi berhenti nakal. Oh iya Mas Andi, saya boleh nanya sesuatu enggak? Apa sih? Gini, saya ya iseng-iseng ya. Hmm. Saya buka HP, lihat-lihat YouTube gitu. Ini kopi boleh diminum nggak? Wah, ini emang sugane Mas Andi. Mantap, Kita kopi dulu, sudah ya. lama tidak ngopi bareng. Ini ngopi ini sekarang di kuburan ya. Gini, saya lihat kontennya Mas Andi ini sungguh aneh. Beneran, saya sampai kaget sama kawan saya ini. Dulunya tidak seperti ini. Saya lihat YouTube. Pertama lihat tutorial lah ya Mas Andi. Lihat tutorial, kok di bawahnya ada namanya Mas Andi. Andi Pramana 29 channelnya. Bener lah. Benar. Setelah saya ngeklik video itu, kok benar-benar Mas Andi. Kaget tuh. Sandi AMS itu channelmu? Iya betul. Setelah saya klik channel Mas Andi ini, benar-benar real Mas Andi. Nah, sampai saya berkomentar di channelnya Mas Andi. Akhirnya saya minta nomornya. Nah, pada malam hari ini pun saya janjian sama Mas Andi untuk podcast dia. Ternyata dia ada waktu sambil ngopi. Oke, gitu sahabat misteri. Podcast paling aneh sejagat raya. Masuk podcast ini di kuburan, yang lain di dalam studio yang mewah. Aku mah diundang ke kuburan, jiwa-jiwa. Ya gini Mas Andi, saya lihat Iya. channel YouTube-nya Mas Andi itu, kenapa Mas Andi berani tidur di tengah kuburan kayak gini gitu. Tidak ada orang satupun, gelap gulita. Dulunya saya kenal sama Mas Andi bukan pecinta horor kayak begini Mas Andi. Oh, hebat. Sungguh pemberani, selera pemberani Mas Andi ini. Kenal sama dia dulu main sepeda otomotis kan. Kenapa ujung-ujungnya Terakhir itu turun the trace ya? iya. Jember ya, Iya, di Jember. Jember di waktu di Staba. Jadi ceritanya itu ke Jember itu karena dulunya kita sama-sama kerja, jadi masih gila balap kurang modal. Didorong dari situ Bondo sampai di Jember didorong. Sungguh sedih jika ingat masa lalu kita ya. Sedih-sedih seneng Penuh ya. perjuangan ya. Dimana saat kuliah ada masalah, kita hadapi bersama. Oke, dulu kita sahabat dekat sekali, kayak sudah saudara sendiri ya, saudara kandung. Cuma sudah sibuk dengan urusan masing-masing, jadi terus kontak. Dia juga sempat dari situ Bondo kemarin. Di mana kemarin? Di daerah Surabaya. Jadi komunikasi baru kemarin dia komen di akun YouTube saya.
saya tanya-tanya, sempet tak prank. Saya ada ngaku kalau temennya. Terus akhirnya dia dapat kontak saya, baru komunikasi dan saya diundang di sini. Terus apa sih? Ini Mas Andi, apa menginjak hal mistis ini sejak kapan Mas Andi? Mistis. Iya, hal mistis ini kan kemarin-kemarinnya setahu saya sibuk di dunia otomotif gitu. Kenapa sekarang kok di dunia mistis kayak begini Mas Andi? Sejak kapan? Itu kan awalnya kan gini. Awalnya itu kan permasalahan dari keluarga. Nah, ya tahu sendiri lah. Aku dulu kan nakal ya orang. Nakalnya seorang laki-laki Nah, wajar ya Mas Andi ya. nakal dan terus karena mau berhenti nakal, akhirnya aku milih nikah. Jadi kalau nikah, aku kan sudah ada komunikasi sama teman-temanku yang garing-garing seperti itu. Akhirnya di tahun 2013 pernikahanku itu ini diuji sama yang maha kuasa. Jadi kita tidak kuat mempertahankan rumah tangga itu, akhirnya cerai. Itu pertama. Malah jadi Mas Andi sekarang Mm-mm. sendiri ya. Enggak, sudah istri lagi, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah ya Mas Andi. Ya. Ya namanya jodoh rezeki sudah Iya, ada yang dengan jalannya. terjadi. Ya. Nah di saat itu, di saat dapat, ini kan ceritanya nakal nih, Iya, terus baik kan, baik. terus diuji dengan kayak gitu, akhirnya jiwa masih muda labil. Cuma di situ saya tidak mau kembali lagi ke dunia saya yang dulu dan saya tidak mau maju. Saya takut salah. Hidup Salah dengan melangkah. hidupnya yang baru ya. Jadi saya milih stuck di situ kok. Daripada saya stuck tidak ada gunanya. Akhirnya ini tak tirakat awalnya. Ada yang ngajari tirakat, akhirnya dapat kelebihan. Dan alhamdulillah kelebihan itu bisa buat bantu orang sekarang ini. Dan terus keturutan. Jadi saya menganggap mereka saudara saya. Kita sama mereka masih berdekatan, hanya yang membedakan beda agama. Sejak tahun berapa Mas Andi? Ya tahun 2014. Menginjak hal-hal mistis kayak ini. 2014. Sungguh menyeramkan. Oh iya Mas Andi, pertama-tama yang dialami Mas Andi semenjak menginjak hal mistis ini, apa yang terjadi? Awalnya tuh takut, puas takut. Kan dari dulu itu tidak pernah mengenal hal-hal dunia gaib, mistis. Terus ketika ketimpa anugerah, jadi bisa kelihatan. Dengan Kan? sendirinya? Iya, dengan sendirinya kelihatan, bisa ngelihat mereka lah yang di alam sana. Awalnya kaget, sering jatuh loh dulu, keluar dari rumah naik motor terus ada yang ngesot jatuh. Ini karena ngindar terus lama-lama terbiasa seperti itu. Ya, terus semakin lama saya berpikir sudah selama mereka ganggu saya ganggu mereka, kita hidup di satu dunia, hanya beda alam, kita saling toleransi, kita saling menghargai. Tapi juga ada nih salah satu sosok tertentu lah yang memang mengganggu manusia itu ada. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Makanya saya penasaran banget sama kehidupannya Mas Andi sekarang. Kepo banget Mas Andi, beneran sumpah kepo banget. Saya baru lihat videonya Mas Andi itu, sangat menyeramkan Mas Andi. Apalagi tidur di atas kuburan sendirian, gelap-gelapan. Bener, saya sendiri jujur takut Mas Andi. Tapi aku kemarin lihat channelmu juga main mistis kok. Nah, saya punya inisiatif Mas Andi dari channelnya Mas Andi ini. Keren, Ya, keren. entah ini Mas Andi apa ya, yang dibilang ada keturunan dari sesepuh apa gimana Mas Andi? Kalau keturunan kurang tahu karena mama juga tidak banyak cerita, saya juga tidak banyak cerita. Cuma
aku dapat seperti ini tuh awal awal pertama kali orang tua aku udah tahu. Aku udah cerita dengan siapa-siapa. Akhirnya tahu-tahu sendiri. Iya, tahu-tahu Ibu. sendiri karena apa ya? Semakin lama tuh dituntut untuk bantu orang, misalnya kayak orang sakit, kayak orang kesurupan, itu kayak ada suara, kayak ada bisikan, Ada bantu panggilan dia, gitu iya, ya. bantu dia, gitu. Ya namanya juga awam kan, awal-awal Iya, tuh iya. loh. Aku mau bantu, aku kata ingin ngopo, apa yang mau saya baca, kan? Memang aku dari kecil ngaji sih, tapi kan nggak mendalami hal seperti itu. Ini murni otodidak. Oke, semuanya terjadi begitu saja. Hal-hal yang terjadi sama Mas Sandi waktu pertama kali terjun di dunia mistis, melihat sosok apa Mas Sandi? Kuntilanak. Baru pertama Baru terjun di pertama ya, dunia mistis, kuntilanak sama genderuwo. sahabat misteri, sungguh benar-benar ya Mas Sandi ini. Saya sahabatnya sendiri mengagumi dia. Karena apa? Dia semenjak kenal sama saya tidak pernah terjun di dunia mistis. Dia hidupnya di dunia jalanan dulu. Senang sepeda, balapan. Kenapa ujung-ujungnya baru ketemu? Saya penasaran gimana kehidupannya Mas Andi. Akhirnya diketemukan dari channel YouTube Mas Andi. Akhirnya saya inbox di pesannya Mas Andi. Akhirnya saya minta kontak dia. Saya pengen banget ketemu dan ngopi bareng lagi sama dia. Nah, saya mencoba ngeprank dia ngopinya di tengah kuburan, sahabat misteri. Akhirnya dia tidak tahu, tidak tahu, tapi malah saya dikena mental sama dia, sahabat misteri. Wah, Ini di sungguh belakang terlalu. ini baru. Dia Benar-benar dari merinding. ada kuburan baru di sini, sahabat misteri. Saya sendiri merinding, jujur merinding. Mas Andi biasa-biasa saja. Oke Mas Andi, dilanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya ya. Mas Andi selama di misteri apa ya, mendapatkan apa benda-benda kayak pusaka, apa cincin, apa kalung, apa keris, apa pernah Mas Andi mendapatkan benda-benda itu? Kalau benda-benda itu kalau narik sendiri ya. Enggak pernah. Kebanyakan itu dikasih orang. Dan aku udah lihat itu kasih aku apa, nah untuk ini meskipun orang itu yang ngasih itu bilang ini kasih hati untuk ini bla 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 seperti itu ya. Coba ya aku menghargai aja, aku ambil, aku simpan, cuma untuk kebendaan dan terlalu mendalami. Benar-benar benar-benar mengikuti arus. Nah, seperti harus saya aku kan apa ya istilahnya, aku kan udah yang pencipta, aku berarti hidup ini kan wayang, apa ini wayang kan, wayang itu nek salahnya. Nah aku bergerak berdasarkan itu aja, aku ke barat ke barat ke timur. Dan pertanyaan lagi Mas, saya melihat channel-channel yang lain yang kayak Leo gitu ya, itu kan mempunyai apa ya, mempunyai, kalau ibaratkan keris itu ada isinya Mas. Kayak apa ya, kayak saya mempunyai peliharaan gitu. Apa Mas Andi di dunia mistis itu pernah mendapatkan sosok-sosok yang pernah dibawa atau dimasukkan ke, entah itu ke cincin Mas Andi, ke keris Mas Andi? Kalau benda seperti itu ya memang tak akui, untuk orang yang percaya itu memang ada hal seperti itu, memang bisa dibuktikan, nggak seperti keris cincin bisa dibuktikan, tapi dengan ilmu-ilmu tertentu lah yang ahli-ahlinya mereka yang lebih tahu kan. Kalau saya pribadi itu ini apa eh, misalnya orang sakit nih ya, orang sakit itu aneh,
ya jin itu saya masukkan ke botol, dalam botol. Setelah dimasukkan ke dalam botol, apa dibuang ke laut, apa entah dibawa ke rumahnya Mas Andi apa gimana? Dibuang lah, ngapain dibawa, buat koleksi koleksi yang lain aja. Soalnya melihat channel-channel yang kayak yang mistis-mistis horor-horor itu kan kebanyakan ada yang dapat keris Mas Andi gitu loh, ada yang dapat kayak kaki gitu kan, itu ada yang dibawa pulang gitu kan Mas Andi. Itu gini gini mas, aku dulu juga belajar narik benda, cuma lama kelamaan ya, meskipun aku kan dibimbing sama guru spiritual yang tidak nyatanya, tapi di dalam kehidupan nyata saya harus punya guru pembimbing. Udah gitu jalan saya yang nggak kuat, jadi saya cari guru pembimbing. Nah, suatu ketika saya coba amalan itu untuk narik benda, itu bisa, sempat saya narik benda seperti keris banyak. Cuma satu saat saya ditegur sama guru pembimbing saya, pertanyaan itu aneh. Aneh banget tuh ya. Nah, jadi si guru pembimbing saya ini nanya sama aku, sejak kapan kamu jadi pembunuh? Hmm. Sejak kapan ya kamu jadi pembunuh? Nah, secara pribadi aku pasti ngomong, enggak dong, aku enggak bunuh dong, aku apa yang saya bunuh? Loh, kok bisa saya sampai bilang saya pembunuh? Karena saya tidak pernah bunuh siapa-siapa. Kita itu pikiran saya waktu itu orang yang saya bunuh. Nah, ternyata setelah dijabarkan, ketika kamu ngambil keris seperti itu, berarti kamu akan merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain. Dan si jin ini gimana ketika benda itu kamu rampas, dia kan pasti tidak terima. Ibaratnya sampean lah, Nyolong ya. sampean pegang Nyolong HP, bendanya ya. tak rampas gini, Iya. terima nggak? Ya otomatis tidak Terima kan? Iya. Nah, itu di situ kan terjadi pertarungan. Namanya pertarungan pasti ada yang kalah, ada yang menang dong. Oh, jadi Mas Andi dalam penarikan itu kayak orang bergelut dulu ya? Iya, main energi. Iya, ada yang menang, ada yang kalah dong. Yang kalah itu meninggal. Berarti jin itu meninggal. Makanya si guru pembimbing saya itu bilang, sejak kapan kamu jadi pembunuh? Saya tidak pernah ngajarkan kamu jadi pembunuh. Di saat itu aku sadar. Kalau mereka ngapain, mereka sudah bunuh. Toh di alam dunia ini, di alam semesta ini, manusia ibaratnya manusia positif, mereka itu negatifnya. Kalau tidak ada mereka, dunia ini kiamat. Jadi itu pesan penjahat itu juga saya disumpah, kalau masih narik benda apa yang saya punya tidak berkah. Jadi saya stop sampai di situ. Jadi untuk saat ini Mas Andi tidak menarik benda-benda di tempat anu ya, Nah, hanya untuk membantu obat. orang ya, Iya. kayak orang kesurupan gitu ya. Ya kesurupan, terus kena santet, atau ya penyakit yang menurut medis itu di luar nalar. Nah, ini pertanyaan pribadi Mas Andi. Apa orang rumah tahu? Apa di sekitar rumah Mas Andi, tetangga, entah itu saudara, sahabat yang pernah dulu Mas Andi mainin gitu, apa tahu tentang masalah Mas Andi itu terjun di dunia mistis ini? Kalau keluarga sudah tahu, kalau tetangga ya mungkin sebagian aja lah. Tapi di tetangga itu gini loh, ini buat yang lain ya, buat teman-teman yang lain juga. Aku dulu kan terkenal nakal, jadi ketika aku berubah itu pasti ada inilah, ada kontroversi di situ. Omongan-omongan dari tetangga itu pasti ada. Jadi berarti aku jalan bener, image mereka masih tetap Andi yang dulu. Andi yang dulu yang nakal. Jadi Yang masih nakal aku tidak berubah itu. selama Andi jalanan. Gitu. Wah. Jadi yang dibaca masih Andi yang dulu. Yang dulu Jadi ya, yang nakal ya. mereka tuh rada ini percaya atau enggak.
perkara mereka mau percaya benar ya sudah urusannya kan. Tetapi Urusan nyatanya mereka. belum tahu yang sebenarnya ya. Kayak gitu. Kalau Jadi teman-teman Orang-orang banyak. tertentu yang tahu. Ya kalau temen tuh banyak ya, gitu. Kalau teman-teman itu kebanyakan bantu saudaranya, buat mereka yang tahu aja ya, tapi tidak semua, aku tidak publikasi, cuma paling banyak aku di luar kota. Jadi gitu ya, mainnya di luar kota ya. Ya, dia dari mulut ke mulut awalnya, bantu orang pertama itu sukses, terus dari mulut ke mulut akhirnya alhamdulillah nyampe di luar kota, dan alhamdulillah semua sembuh berkat ini pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan hanya perantara di sini. Ya benar Mas Andi. Ya kebaikan jelas dibalas kebaikan juga ya Mas Andi. Iya, iya. Ya semoga rezekinya ditambah Mas Andi ya. Amin, doa yang Diberi sama kesehatan. Tapi satu Mas Andi, ah, selalu berhati-hati dan jangan lupa berdoa ya Mas Andi. pastilah. Cuma Soalnya di analis ini bukan main-main, sahabat misteri. Bener kan Mas Andi? Bukan hal-hal sepele. Dan satu lagi, ini real kehidupannya Mas Andi di dunia mistis. Hanya podcast orang pertama di channel Sandi AMS. Bener Mas Andi? benar. Saya minta izin ya Mas Andi. Iya. Ya dengan saya mengajak Mas Andi untuk ngopi di tengah kuburan, untuk mengupload video ini di channel saya. Apakah diperbolehkan? Boleh dong, apa sih nggak buat teman lama. Iya. Sungguh real sahabat misteri. Ini benar-benar real kehidupannya Mas Andi, di perjalanannya mistisnya Mas Andi, tidur di tengah kuburan. Nah, semoga channelnya Mas Andi mencapai yang lebih baik lagi ya. Amin, doa yang Jangan sama. lupa subscribe channelnya Mas Andi Permana 29 dan saya Sandi AMS. Oke, sekian podcast dari saya di kehidupannya Mas Andi di dunia mistis. Sampai sekian dulu. Entah selanjutnya akan saya podcast lagi di waktu-waktu yang Mas Andi bisa. Ditunggu part 2-nya ya teman-teman ya. Soalnya super sibuk ini Mas Andi ini. Sahabat misteri, beda janjian tidak bakal ada di rumah. Tapi Pastinya dong. ngomong gini ya. Ya gimana Mas? Kita kan sudah lama nih nggak main motor ya. Iya. Besok next time lah kita nampung dulu, kita bikin motor. Oke, Kamu mampir siap. ke aku, main Kita motor. motoran lagi ya. Iya. Tapi motornya di gunung aja. Sekarang kan lagi ngetren. Lagi Sambil ngetren adventur, olahraga. Iya, gendut sudah. Semakin gendut sekarang. Dulu dia kurus, sahabat misteri. Oh, sampai saya tetap kurus. Jadi tekanan batin. Oke, di next selanjutnya ya Mas Andi, kita collab bareng di Siap. Kita main trail ya, kita main motor motoran dulu ya. Iya, Kita sudah ya lama ya. Iya. Oke, Disupport ya teman-teman ya channelnya ya, Sandi AMS, biar segera monetisasi juga, biar channelnya terus berkembang, dia juga semangat bikin kontennya, terus disupport ya. Oke Mas Andi, terima kasih. Sekian dulu ya ngopinya. Dilanjut lain waktu lagi ya. Sip. Oke sahabat misteri, sampai sekian dulu podcast buat Mas Andi ya. Alias ngeprank di tengah kuburan, tapi malah kena mental ke saya. Sungguh hebat Mas Andi ya. Semoga Mas Andi sehat selalu. Amin. Bahagia selalu dengan keluarga yang baru. Amin. Dan terima kasih buat sahabat misteri yang ada di rumah yang selalu menonton channel saya dan mengikuti channel saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa sing Mas Andi juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.